Baik, megaproyek pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara saat ini sudah bermunculan mulai dari perpustakaan internasional dan kemudian didukung berbagai link untuk peningkatan pelayanan gedung ini, termasuk misalnya gedung olahraga Provinsi Sulawesi Tenggara yang rencananya Grand Design ini akan menggunakan salah satu local wisdom. Model itu merupakan konsep yang diterapkan antara konsep modern dan perpaduan antara dua atau salah satu dari local wisdom di Sulawesi Tenggara, termasuk satu diantaranya juga diterapkan di gedung perpustakaan internasional, termasuk salah satu diantaranya juga diterapkan di sarana olahraga di Provinsi Sulawesi Tenggara. Rencana kedepannya juga akan ada link antar kantor maupun link antar lokal wisata di dalam kota Kendari sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara. Saat ini terus dikerjakan dan akan rampung dan bisa digunakan pada tahun 2020-2022 mendatang, termasuk lokalisasi beberapa proyek sarana olahraga lainnya seperti Lotres dan termasuk Wisma. Ikuti kami dalam wawancara bersama dengan Kepala Dinas Cipta Karya dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Tenggara berikut ini. Jadi awal dari ide perbaikan ataupun rehabilitasi GOR ini di zaman Ketua Umum almarhum Ibu Agista. Kita pada saat tahun lalu itu di Desember sudah ada ide bagaimana gelanggang olahraga ini bisa saling mendukung perpustakaan mendukung link, sehingga dua dari program visi misi aman itu bisa saling menjadi satu kesatuan, dengan catatan bahwa walaupun kita buat perpustakaan sebagus apapun, tapi kalau lingkungan di sekitarnya tidak mendukung itu jadi jelek. Itu yang pertama. Yang kedua, ide dari almarhum Ibu Agista, bagaimana meningkatkan prestasi kalau infrastrukturnya sudah hancur lebur. Hasil justifikasi teknis kita di terhadap GOR ini sudah 80% terjadi kerusakan, terutama bagian atap seperti yang kita lihat sekarang. Juga bagian dalamnya ini tadinya di lantainya sudah hancur semua. Nah, itulah yang menjadi titik awal kita mencoba mendesain GOR ini dengan memanfaatkan sisa-sisa konstruksi yang masih bisa dipakai. Akhirnya didapatkanlah bentuk GOR yang kemudian juga kebetulan Apriani menjadi juara Olimpiade. Untuk itu sesuai dengan kesepakatan dengan berbagai cabang olahraga yang bisa masuk dalam indoor, salah satunya bulu tangkis, maka dibuatlah GOR ini untuk multifungsi terhadap beberapa cabang olahraga, bela diri, bulu tangkis, sepak takraw, tenis meja bisa dilaksanakan dalam GOR ini. Jadi kalau hitungan kasar kami, yang pasti di GOR ini sendiri itu bela diri itu hampir semua bisa dilaksanakan di sini. Selain itu permainan bulu tangkis, tenis meja, sepak takraw bisa dilaksanakan di olahraga ini. Itu yang intinya. Adapun hal-hal lain saya kira pemanfaatan GOR ini bisa multifungsi, bisa diarahkan untuk event-event besar ataupun acara-acara tertentu. Bisa kita sudah desain ini, kita sudah siapkan untuk berbagai hal tersebut. Kalau itu kita rencanakan perpustakaan ini insya Allah 2022 sudah bisa difungsikan. GOR ini juga kita desain memang untuk 2 tahun sesuai dengan kondisi keuangan kita yang sangat terbatas akibat pandemi, sehingga beberapa program kita yang direfocusing. Insya Allah 2022. Kalau konsepnya sendiri kita ini ada satu kesatuan, ada grand design untuk wisata. Di sebelah itu wisata pendidikan, di sini wisata olahraga. Ini di link dengan
KONI itu kan dekat sekali. Kita sudah ada desainnya semua itu. Jadi di sini ada wisata olahraga, wisata pendidikan. Pendidikan itu perpustakaan dengan hal-hal lain sekitarnya. Ada wisata religi kita di Masjid Al-Alam dengan Al-Kautsar dengan MTQ. Saya kira kalau fasilitas, kalau dari desain yang kita punya sekarang itu sudah disediakan semua. Daya dukungnya, pendukung-pendukungnya, tinggal bagaimana kita memanfaatkan, mengoptimalkan itu agar supaya menjadi wujud nyata, tidak hanya sekedar di atas kertas. Di Kota Kendari, kenapa kita ada desain seperti itu? Kita di Kota Kendari kan hanya terkenal dengan Wakatobi, Labengki. Nah, bagaimana orang pengunjung wisatawan baik itu mancanegara ataupun yang lokal mau berkunjung ke sini, tapi mampir juga di Kota Kendari. Sekarang kan orang datang sini hanya langsung ke Wakatobi ataupun Labengki. Sementara ini ibu kota provinsi. Nah, peluang-peluang itu yang kita tangkap. Makanya kita buat grand design ada untuk mendukung dari kawasan wisata Labengki dan Wakatobi itu. Itulah kita buat wisata olahraga, wisata pendidikan, wisata religi, wisata kesehatan. Nah, bagaimana cara melink semua itu? Dalam grand design kita sudah ada sehingga salah satunya wujud nyatanya. Kawasan di sekitar itu harus saling mendukung. Misalnya sekarang yang paling dekat, wisata pendidikan, wisata olahraga, dengan wisata religi MTQ. Bagaimana kita memanfaatkan ruang yang tersedia itu agar bisa saling mendukung. Sehingga masyarakat, orang luar datang ke Kendari, tahu bahwa, oh ternyata Kendari seperti ini. Jangan kesan mereka, waduh Kendari kumuh. Itu yang kita hindari. Sehingga kita secara nyata telah berkomunikasi dengan pelaku-pelaku, baik itu tingkat birokrasi maupun hal-hal lain legislatif apa semua, bagaimana agar semua potensi-potensi ini bisa keluar, bisa tercuat sehingga Kendari, Sulawesi Tenggara tidak hanya dikenal dengan Wakatobi dan Labengki, tapi salah satu pendukungnya adalah Kota Kendari. Harapan kami wujud nyata daripada ini bisa menjadi salah satu potensi untuk Kota Kendari. Contoh paling konkret sekarang yang nyata, estetika Kota Kendari sudah terangkat misalnya. Orang ke Kendari kalau tidak injak MTQ, tidak ke Kendari, dianggap tidak Kendari. Orang ke Kendari tidak lihat Masjid Al-Alam, tidak ke Kendari. Nah, kenapa potensi-potensi itu kan sudah ada pembelajaran buat kita. Tinggal bagaimana kita melink hal-hal positif tersebut agar supaya muncullah perpustakaan, muncul rumah sakit jantung, muncul Gor Apriani, muncul KONI, sehingga orang ke sini, oh banyak ternyata spot-spot di Kota Kendari. Itu kalau di tingkat grand design kita sudah punya, tinggal bagaimana kita menerapkannya secara maksimal, tentu dengan harapan semua masyarakat mendukung, semua stakeholder mendukung. Kalau melihat ke belakang di grand design untuk misalnya gedung ini, menganut konsep apa sih secara arsitektur kalau kita pandang Pak? Yang pasti kalau kami di Dinas Cipta Karya, kebetulan kami di sana engineer kita ada sekitar 30 orang yang lebih banyak arsitek sekolahnya. Jadi salah satu harapan kita selalu setiap desain kita itu memasukkan konten-konten lokal. Itu paling utama buat kita. Konten lokal dalam arsitektur itu baik berupa perbaikan fasadnya maupun interior maupun landscapingnya. Salah satu contoh di perpustakaan, kenapa atapnya itu penutupnya di atas itu semacam kalau ada kande-kande itu ada semacam tudung itu. Nah, itu dia. Itu fungsinya seperti itu. Nah, konten lokalnya kalau kita nanti di GOR ini fasad luarnya itu mencerminkan semacam tabere. Itu kita gunakan. Itu yang cerminan kita bagaimana mendukung budaya-budaya Kota Kendari sehingga gedung-gedung kita walaupun mengikuti modernisasi yang ada tetapi tetap menampilkan budaya lokal. Ya. Terima kasih Pak Kadis. Siap. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara hingga kini terus merampungkan renovasi gedung gelanggang olahraga atau GOR milik pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang sebelumnya tak optimal penggunaannya karena ada kerusakan pada bagian gedung seperti atap dan lantai. Pembangunan infrastruktur ini diharapkan menjadi sarana untuk mendukung gedung perpustakaan modern regional Sulawesi Tenggara yang rencananya akan diresmikan pada tahun 2022 mendatang. Konektivitas dapat menambah daya dukung pemanfaatan sarana. Gedung gelanggang olahraga ini diharapkan menjadi objek wisata olahraga di Sulawesi Tenggara. Bagi pengunjung perpustakaan juga dipermudah akses tanpa harus bepergian jauh jika berolahraga usai membaca buku.
Di Kota Kendari, kenapa kita ada desain seperti itu? Kita di Kota Kendari kan hanya terkenal dengan Wakatobi Labengki. Nah, bagaimana orang pengunjung wisatawan baik itu mancanegara ataupun yang lokal mau berkunjung ke sini, tapi mampir juga di Kota Kendari. Sekarang kan orang datang sini hanya langsung ke Wakatobi atau Labengki, sementara itu kota provinsi. Nah, peluang-peluang itu yang kita tangkap, makanya kita buat grand design ada untuk mendukung dari kawasan wisata Labengki dan Wakatobi itu. Itulah kita buat wisata olahraga, wisata pendidikan, wisata religi, wisata kesehatan. Gedung yang rencananya akan diberi nama Apriani Rahayu ini dibangun dengan konsep gedung modern dan sebagian pada tiang akan menerapkan konsep arsitektur dengan nuansa lokal. Tak hanya itu, rencananya gedung ini bisa menampung hingga 300 orang. Selain itu, gedung ini bisa difungsikan dengan berbagai jenis olahraga seperti bela diri, bulu tangkis, takraw, dan olahraga dalam ruang lainnya.